Tiga kali setunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran produktif, kreatif, dan kewirausahaan, kita akan membahas perencanaan produksi massal. Sebelum kita menuju ke materi, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukaria Simulingga, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Pertama, mempersiapkan rencana produksi. Maksud dari ini adalah kita akan produksi apa dan kegunaannya apa untuk konsumen. Selanjutnya, yang B atau yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Berarti di sini kita akan menjadwalkan produk, misalnya A itu selesai dari hari apa atau tanggal berapa sampai tanggal berapa. Selanjutnya, yang C, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Berarti di sini merencanakan produk apa yang akan dibuat dan bahan apa yang dibutuhkan untuk produk tersebut. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi tiap unit. Berarti di sini kita akan menjadwalkan penyebaran produk-produk yang akan dijual kepada konsumen-konsumen. Yang kelima atau yang E, menyampaikan jadwal pada pemesan. Berarti di sini berapa jauh pemesan memesan produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Tujuan perencanaan produksi. Pertama, meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Salah satu tujuan perencanaan produk massal yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, semakin pelanggan tidak puas terhadap produk, maka akan semakin sulit bagi perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Selanjutnya, meminimalkan perubahan nilai produksi. Perencanaan produk yang tepat akan menimbulkan resiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya, perusahaan bahan baku di gedung harus diproduksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Perencanaan produksi yang baik
juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun bisa diminimalkan. Selanjutnya, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Dengan perencanaan produk yang baik, berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun dimaksimalkan. Selanjutnya, fungsi perencanaan produksi. Yang pertama, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. Yang selanjutnya, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi yang sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. Selanjutnya, alat untuk memonitor hasil produksi. Fungsi lain dari pembuatan perencanaan produksi yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. Selanjutnya, unsur perencanaan produksi. Pertama, tujuan produksi. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya, pengukuran dan standar produksi. Artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Selanjutnya, perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Selanjutnya, perencanaan harus bisa diukur. Artinya, sekalipun hanya mengira-ira, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Selanjutnya, tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan produksi. Pertama, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. Selanjutnya, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Selanjutnya, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Pertama, faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan barang yang akan diproduksi. Selanjutnya, faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan produksi.
Pertama, penelitian dan pengembangan produk. Kedua, mencari gagasan dan seleksi produk. Ketiga, menetapkan skala produksi. Penelitian dan pengembangan produk. Yang pertama, penelitian proses produksi merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Yang kedua, penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. Selanjutnya, mencari gagasan dan seleksi produk. Pertama, mencari gagasan, yaitu tahap dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk. Kedua, menyeleksi produk, tahap untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. Yang ketiga atau yang C, desain produk pendahuluan. Desain produk pendahuluan berarti dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. Yang keempat, pengujian merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen merupakan secara dari produk tersebut. Yang kelima, desain akhir. Desain akhir dibuat bila hasil pengujian produk layak dikembangkan. Selanjutnya, menetapkan skala produksi. Pertama, penetapan waktu. Berarti di sini maksudnya adalah jangka waktu yang dibutuhkan dalam memproduksi suatu produk. Selanjutnya, penetapan kualitas. Maksudnya adalah suatu hal yang penting dalam menentukan pemilihan produk oleh konsumen. Selanjutnya, menghitung biaya. Berarti di sini dalam memproduksi suatu produk itu membutuhkan berapa biaya dalam memproduksi. Selanjutnya, menetapkan tenaga kerja. Berarti berapa tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu produk yang akan diproduksi. Selanjutnya, penetapan peralatan. Peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Selanjutnya, penetapan bahan baku. Bahan baku apa saja yang dibutuhkan dalam memproduksi suatu produk. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.